Salam tandan berduri. Halo Sobat Planter, selamat datang, dan salam jumpa kembali di channel ini. Kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan kelapa sawit dan turunannya. Semoga pembahasannya bisa bermanfaat dan berguna bagi petani kelapa sawit di tanah air. Dan inilah informasinya. Berita terkini, petani sawit mendesak pemerintah segera mempercepat proses ekspor minyak sawit mentah, crude palm oil (CPO), dan turunannya. Pasalnya, 2 pekan sejak Presiden Joko Widodo mencabut larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, harga tandan buah segar (TBS) sawit petani masih rendah. Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo, Gulat Manurung, harga TBS saat ini untuk petani swadaya, non-mitra, rata-rata Rp1.700 per kilogram, hampir di seluruh Indonesia, sedangkan harga petani bermitra sekitar Rp2.200 per kilogram. Sementara, lanjut dia, harga pokok produksi, HPP, saat ini sudah mencapai Rp2.250 per kilogram. Artinya, petani sawit swadaya sudah tekor rata-rata Rp450 per kilogram TBS. Dan petani bermitra Rp110 per kilogram TBS. Yang paling beratnya adalah di petani swadaya, ada lagi namanya potongan timbangan 10-15% oleh PKS. Misalnya, TBS yang diantar petani ke PKS 1000 kg, maka yang dibayar PKS hanya 9.000 kg, jika potongan timbangan 10%, kata Gulat. Dia menambahkan, sejak larangan sementara ekspor dicabut, kondisi harga TBS petani justru sama dengan saat Jokowi memberlakukan larangan ekspor. Dalam sepekan terakhir, ujarnya, harga TBS turun setiap hari. Selain itu, PKS sudah menolak membeli TBS petani dengan alasan tangki timbun CPO di PKS mulai penuh. Sementara, perusahaan refinery pun mengurangi pembelian cepo dari PKS karena alasan tangki timbun mulai penuh karena ekspor belum berjalan. Selain itu, katanya, tender CPO di KPBN selalu gagal. Seharusnya kebijakan yang diambil Kementerian Perdagangan saat ini, pasca larangan ekspor dicabut, adalah percepatan ekspor, bukan malah membuat regulasi yang menghambat. Ekspor dibuka tapi malah disandera oleh regulasi Kemendak. Inilah yang saya sebut tadi perlambatan, kita berpacu dengan waktu saat ini, terlambat sedikit lagi, maka semua akan tinggal kenangan, tukas Gulat. Sejak larangan ekspor dicabut, kata dia, harga TBS petani sempat anjlok ke Rp1.200 per kilogram, terendah sejak akhir tahun 2020. Harga itu adalah rata-rata, meski masih ada yang menikmati Rp2.000 per kilogram TBS. Padahal, kata dia, pasca pengumuman pembukaan keran ekspor oleh Presiden, harga TBS petani masih di rata-rata Rp1.600 per kilogram. Kini petani sawit mulai resah. Sebab, sudah 2 tahun harga selalu di atas Rp2.000 sampai Rp3.500. Tiba-tiba berubah total. Terkait pabrik kelapa sawit yang dikabarkan tutup, Darto mengaku, hingga saat ini belum mendapatkan informasi. Kalaupun ada pabrik tutup itu bisa jadi ada masalah teknis saja di pabrik. Misalnya mesin rusak atau yang lainnya. Bukan efek tangki kepenuhan. Karena sejauh ini belum ada pengumuman resmi PKS yang melaporkan kepada Pemda, bahwa pabrik mereka penuh, kata Darto. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo, mengatakan, berencana melakukan aksi demo lagi jika DMO dan DPO Jilid 2 terus menekan harga TBS petani sawit. Terkait target Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, agar harga TBS petani dijaga tidak kurang dari Rp2.500, Darto mengatakan, hal itu sulit dilakukan. Itu susah dijaga, karena mekanisme harga TBS itu tergantung dinamika dan harga di pasar. Harga CPO terutama. Tapi kalau mau menggenjot harga CPO juga tergantung banyak faktornya. Terutama soal stok sawit dan stok minyak nabati lainnya. Kalau minyak nabati lain gak berproduksi, bisa bantu menggenjot harga minyak sawit, kata Darto. Sementara itu, Gulat Manurung mengatakan, harga yang dimaksud oleh Luhut adalah di atas harga modal. Terima kasih Pak LBP, Menko Luhut, sudah memperhatikan petani. Harga Rp2.500 itu adalah biaya produksi atau HPP. Jadi maksud Pak Luhut adalah di atas harga modal.
Ada keunikan dari sawit, bahwa harga komoditas ini tidak dihitung dari HPP, tapi terbentuk dari tender CPO internasional. Lalu ditransmisi ke tender CPO di KPBN, dan selanjutnya tender KPBN inilah jadi penetapan harga TBS petani di Dinas Perkebunan. Demikianlah sedikit informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bisa berguna, dan menambah wawasan bagi petani kelapa sawit di tanah air. Akhir kata dari saya, teruslah berjuang